Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bagi kalian semua dimanapun berada. Semoga hari kita selalu diberkahi dan dimudahkan dalam segala urusannya. Baiklah, kali ini Movie Story akan membahas sebuah cerita film yang berjudul No Time to Die. Ini adalah film ke-25 James Bond. Ya, mungkin sudah pada kenal semua ya sama James Bond. Film ini rilis pada bulan September 2021. Jadi film ini akan menjadi penampilan terakhir Daniel Craig sebagai James Bond. Bagaimana keseruan ceritanya? Mari kita mulai dengan basmalah. Film dibuka lewat sebuah flashback Madeline yang masih kecil. Pada saat itu, ia lagi ngerawat ibunya yang sedang sakit. Sementara itu, seorang pria bertopeng muncul tiba-tiba di balik jendela rumah mereka. Madeline yang melihat pria itu kaget dan membangunkan ibunya, namun ibunya tidak bangun. Kemudian Madeline kabur untuk bersembunyi. Lalu pria bertopeng tadi langsung masuk rumah mereka, mendatangi ibunya Madeline dan memperkenalkan dirinya dengan nama Lucifer Safin. Sebelum dia menembak ibunya Madeline, dia sempat mengatakan bahwa kedatangannya ini adalah upayanya untuk balas dendam atas kematian keluarganya dulu. Dan Madeline yang saat itu bersembunyi di balik tempat tidurnya muncul dan langsung menembak Safin beberapa kali. Madeline mengira dia telah membunuh Safin. Kemudian Madeline menyeret tubuh Safin menjauh dari rumah mereka. Akan tetapi Safin yang tertembak peluru berkali-kali tadi ternyata tidak mati. Ia bangun hingga membuat Madeline sangat ketakutan. Lalu Madeline berlari jauh melewati danau es. Sayangnya upaya Madeline kabur gagal lantaran danau es yang diinjaknya retak sehingga membuat Madeline terjatuh. Beruntungnya Safin tidak membunuh Madeline. Dia malah menyelamatkan Madeline dari kematiannya. Kemudian scene pun berpindah ke masa kini, yang mana Madeline sudah tumbuh dewasa, di mana dia bersama James Bond lagi menghabiskan liburannya di kota Matera. Meskipun mereka berdua tampak happy-happy aja, sebenarnya mereka berdua masih punya kenangan masa lalu yang agak suram. Ketika mereka lagi berduaan, Madeline ngomong nih sama Bond supaya si Bond ini mau berdamai dengan masa lalunya ketika dia bersama Vesper Lynd. Sebagai imbalannya, jika Bond mau melakukan hal itu untuk Madeline, dia akan ceritain rahasia-rahasianya kepada Bond. Keesokan harinya, Bond pun mulai coba berdamai dengan masa lalunya. Dan langkah pertama yang dia lakukan adalah mengunjungi makamnya Vesper Lynd. Dan ternyata makam tersebut adalah sebuah jebakan untuk Bond. Ledakan bom yang ada pada makam itu hampir membuat Bond tewas. Setelah terjadi ledakan tersebut, Bond pergi melarikan diri dari kejaran Spectre. Dan Bond juga sempat melumpuhkan salah satu agen Spectre. Kemudian mengambil motornya untuk pulang kembali ke hotel menemui Madeline. Sesampainya di hotel, dia marah sama Madeline yang dikira Madeline lah yang menjebak dia. Soalnya nggak ada ya siapa-siapa lagi yang tahu ke dia kalau dia di situ, kecuali Madeline. Lalu Bond pun berkemas dan membawa Madeline pergi. Dikarenakan posisinya kini sudah diketahui oleh musuh, Bond pergi menggunakan mobil, namun ia sudah diikuti oleh musuh-musuhnya. Pada akhirnya Bond terkepung oleh musuh, terus mereka menembaki mobilnya Bond. Beruntungnya mobil yang digunakan Bond adalah mobil anti peluru. Dan bukan hanya anti peluru, kalau dilihat mobil Bond ini udah bisa dibilang 11-12 sama mobilnya Batman gitulah. Kemudian Bond mengeluarkan senjata mobilnya dan menembak musuh, terus mengedrip bikin asap tebal. Dan pada momen itu Bond akhirnya lolos dari para agen Spectre.
Setelah kejadian tadi, Bond udah mulai hilang kepercayaan sama Madeleine yang menurutnya udah menjebak dia. Akhirnya Bond memutuskan hubungan mereka dan berpisah dengan Madeleine di stasiun kereta api. This is it. 5 tahun kemudian, sekelompok orang menyusut lift Messenger Structure. Kedatangan mereka ke sana adalah untuk mendapatkan Heracles, di mana Heracles ini adalah nanobot yang diprogram dengan sampel DNA untuk membunuh target tertentu. Senjata biologis yang bisa menyebar ketika terjadi sentuhan antar kulit. Setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan, para agen Spectre ini pun membunuh penjaga-penjaga yang lain dan membawa ilmuwan Oberusov bersama mereka. Bond yang sekarang udah pensiun sebagai agen kini tinggal di Jamaika. Bond pun ketemu teman lamanya Felix dan Logan. Dan lanjutlah mereka pergi ke sebuah klub malam. Di sana Felix kasih tahu Bond tentang penangkapan Oberusov dan pembobolan lab. Dan Felix mengajak Bond untuk bekerja sama untuk menangkap Oberusov. Come on, it'll be like old times. Setelah Bond mau pulang, ternyata mobilnya tiba-tiba nggak bisa dinyalakan lagi. Ketika Bond memeriksa mobilnya, seorang wanita muncul dan memberikan tumpangan kepada Bond. Sesampainya di rumah Bond, wanita tersebut mengenalkan dirinya. Dan dia mengatakan dirinya bukan hanya seorang agen, tetapi The New 007. I'm 007. Dia mengatakan bahwa Oberusov adalah salah satu targetnya dan meminta Bond agar tidak menghalang-halangi misinya. Keesokan harinya, Bond pun menghubungi Felix dan mengatakan ia menerima kerjasama. Kemudian Felix menyuruh Bond untuk pergi ke Kuba menemui agen CIA yang bernama Faloma. Di Kuba, Bond dan Faloma pun bertemu. Mereka menyusup ke pertemuan Spectre untuk menemukan Oberusov. Agen Spectre yang mengetahui kedatangan Bond dan Faloma pada saat itu sudah merencanakan sesuatu. Racun Heracles pada awalnya yang sudah diprogram untuk membunuh orang-orang yang ada di dalam pertemuan tersebut, terkecuali mereka agen-agen Spectre. Akan tetapi Oberusov yang saat itu dipaksa untuk memprogram Heracles di fasilitasi tersebut tampaknya mengganti profil target racun Heracles itu. Ketika racun Heracles tersebut diluncurkan dengan maksud membunuh Bond dan Faloma, ternyata hal tersebut menjadi terbalik. Efek racun tersebut tidak mempengaruhi kepada Bond dan Faloma. Malahan racun tersebut mulai membunuh agen-agen Spectre yang ada di pertemuan tersebut. Dalam kesempatan itu, Bond dan Faloma mencari Oberusov. Bond akhirnya berhasil mendapatkan Oberusov dan kabur dari pesta tersebut. Setelah itu, Bond dan Faloma berpisah. Bond kemudian pergi membawa Oberusov ke kapal yang dimana di sana sudah ditunggu oleh Felix dan Logas. Ketika Bond menginterogasi Oberusov tentang Heracles dan kenapa Heracles tersebut tidak berpengaruh kepada Bond, Oberusov menjadi gugup dan juga mengatakan bahwa M juga terlibat dalam pembuatan proyek Heracles. Kemudian Bond melihat tatapan mata Oberusov kepada Logas, membuat Bond mencurigainya. Kemudian menyadari bahwa Logas adalah agen ganda yang bekerja untuk Oberusov. Dan tanpa basa-basi, Bond langsung menyerang Logas. Dan ketika Logas mendapatkan sebuah pistol, dia mencoba melawan balik Bond dan menembakkan beberapa peluru yang mengenai tubuh Felix dan membuat beberapa lubang pada kapal. Kemudian Logas dan Oberusov pun kabur melarikan diri menggunakan pesawat. Sementara itu, Bond dan Felix terjebak dalam kapal. Felix menyadari di situasinya yang saat ini sudah susah banget baginya untuk selamat, ditambah kapal yang mereka naiki perlahan kini mulai karam. Felix kemudian meminta Bond untuk merelakannya saja dan menyuruh Bond untuk segera pergi. You got this. Make it worth it. Beberapa hari kemudian, Bond kembali ke Camp Ice untuk menemui M.
Bond meminta untuk diizinkan kembali ke Mars untuk berbicara sama Blofeld. Tapi Bond gak diizinin sama M dan menyuruhnya keluar dari ruangannya. Goodbye. Monivini yang melihat kekesalan nampak di wajah Bond pergi menghampiri Bond, menawarkan bantuan padanya. Malam harinya Monivini dan Bond pun pergi ke rumah Key. Ketika Key lagi siap-siap pengen dinner sama pacarnya, tujuan mereka menemui Key adalah untuk meminta bantuan mengakses ke sebuah drive. Dan ketika drive tersebut dibuka, mereka menemukan database sampel-sampel DNA. Yang pada awalnya sampel DNA tersebut mereka kira hanyalah untuk orang-orang Spectre kecuali Blofeld. Lalu ketika Bond meminta Key untuk mengakses file lainnya, mereka menemukan sampel DNA tersebut kepada semua orang di seluruh dunia kecuali Blofeld. Kemudian penasaran dengan Blofeld, Bond pun menanyakan gimana caranya agar dia bisa ketemu sama Blofeld. Terus kata Key dan Monivini, ini hanya ada satu orang yang memiliki akses sama Blofeld. Well, there's only one person he'll speak Who to. has access? Who? Scene berpindah ke Madeleine yang bekerja sebagai psikiater. Lalu Madeleine pergi ke kantornya. Dan ternyata klien yang ditemuinya saat itu adalah Safin. Pada awalnya melihat masih enggak kenal sama Safin. Kemudian ketika Safin menunjukkan sebuah topeng kepada Madeleine, raut wajah muka Madeleine pun berubah menjadi ketakutan. Dan saat itu pula Madeleine sadar bahwa klien yang ditemuinya saat ini adalah Safin. Lalu Madeleine menanyakan apa tujuan Safin menemuinya. Alasannya adalah karena Safin mengetahui bahwa Madeleine adalah psikolognya Blofeld dan satu-satunya orang yang mempunyai akses kepada Blofeld. Lalu Safin memberikan dosis nanobot yang ditunjukkan kepada Blofeld melalui Madeleine yang disamarkan seperti sebuah botol parfum. You are the only one who can do it. Scene berpindah di mana Bond saat itu sudah diaktifkan kembali sebagai agen 00 bersama Nomi, Key, Monivini, dan agen M6 lainnya. Mereka saat itu meninjau ulang rekaman Operasi Spectre dan Project Heracles. M menjelaskan pada awalnya Project Heracles dibuat tidaklah berbahaya seperti sekarang ini, dikarenakan sebelumnya Project Heracles ini hanya dimaksudkan untuk orang-orang yang ditargetkan saja. Tetapi setelah dipersenjatai nanobot, Project Heracles menjadi lebih berbahaya dan bisa mengejar targetnya. Dan targetnya pun bisa siapa saja selama mereka melakukan kontak dengan orang yang terinfeksi. Dan melihat situasi yang sangat membahayakan ini, akhirnya mengizinkan Bond untuk menemui Blofeld dan mencari tahu apa aja yang bisa ditemukan dengan Blofeld. You got your wish. Go to Blofeld and see what you can get out of him. Bond pun langsung pergi ke selnya Blofeld. Di waktu yang bersamaan, Madeleine juga sedang ingin menjalankan sesi terapinya dengan kliennya tersebut. Mereka berdua pun bertemu di sana. Pertemuan ini adalah pertemuan kali pertama setelah mereka pisah 5 tahun yang lalu. Dan saat itu Madeleine menolak untuk berjabat tangan dengan Bond. Mr. Bond. 007? Dan ketika Blofeld dibawa keluar, Madeleine menjadi gugup. Tangannya gemetaran dan meminta untuk pergi keluar dari ruangan itu. Open the door. Don't. Hingga menyisakan Bond sendirian di dalam ruangan itu, berbicara dengan Blofeld. Awalnya perbincangan mereka berjalan normal, lalu kemudian Bond terpancing ketika Blofeld mulai memprovokasi Bond. Dan ketika itu Bond melakukan kontak fisik dengan Blofeld. Tenar yang melihat kejadian tersebut langsung masuk untuk menghentikan Bond. Dan tiba-tiba tidak lama kemudian Blofeld mati karena sentuhan tangan dari Bond. Bond pun sadar bahwa kini dia telah terinfeksi Heracles setelah sebelumnya bersentuhan dengan Madeleine. Setelah itu Bond pun memutuskan untuk mencari Madeleine. Dan Bond menemukan Madeleine di rumah masa kecilnya. Dan yang mengagetkan Bond, ternyata Madeleine punya seorang putri yang dia namai Matilda. This is Matilda. Setelah Madeleine menidurkan Matilda, dia memberitahu Bond tentang siapa itu Safin.
Madeleine menceritakan bahwa dulu ayahnya bekerja di bawah perintah Blofeld untuk membunuh seluruh keluarga Safin. Dan Madeleine juga memberitahu bahwa pulau yang dimiliki keluarga Safin adalah pusat beroperasinya proyek Heracles ini. Blofeld took it from them and kept running it. Setelah mengetahui hal itu, Bond pun langsung menelpon Key untuk menyuruhnya mencari tahu lokasi Safin berada. Lewat sebuah foto pulau yang barusan dikirimnya, kemudian setelah Key berhasil menemukan lokasinya, Key pun memberitahu M bahwa pulau tersebut terletak di antara Jepang dan Rusia. Kembali di rumah masa kecilnya Madeleine, setelah nginap semalaman di sana, pagi harinya Bond mempunyai firasat bahwa antek-antek Safin sepertinya sedang menuju ke arah mereka. Dan dengan firasat buruk itu, Bond langsung pergi membawa Madeleine dan Matilda. Lalu ketika di tengah perjalanan, mereka dibuntuti oleh dua mobil yang sepertinya antek-antek Safin. Setelah sadar bahwa saat mereka sedang dibuntuti dan juga melihat situasi yang saat ini sepertinya sangat berbahaya bagi keselamatan Matilda dan Madeleine, Bond kemudian mengarahkan mobilnya masuk ke dalam hutan untuk menghindari kejaran dari antek-antek Safin. Kemudian Bond mengamankan mobil dan Matilda lebih dahulu, sebelum akhirnya dia berkelahi dan mengalahkan beberapa anak buah Safin. Go! Tapi sayangnya Bond kehilangan Madeleine dan Matilda yang diculik oleh Safin. Setelah kehilangan Madeleine dan Matilda, Bond kembali bergabung lagi bersama MI6, di mana saat itu Nomi mencopot jabatannya 007-nya dan kembali memberikan jabatan tersebut kepada Bond. Kemudian mereka berangkat menuju pulau tersebut untuk menyelamatkan Madeleine dan Matilda. Sementara itu, Safin membawa Madeleine dan Matilda tur di kebun tanaman beracun yang sedang dikembangkannya, termasuk nanobot yang sedang dipanen untuk pendistribusian racun Heracles. Pada akhirnya, Matilda dan Madeleine dipisahkan oleh Safin dan antek-anteknya. Bond dan Nomi pun sampai di pulau tersebut, lalu mereka menyusup ke fasilitas yang ada di pulau itu. Dan di sana mereka berhasil menangkap Obusev. Kemudian Bond dan Nomi pun berencana untuk meledakkan fasilitas itu. Di tempat lain, Madeleine berhasil melarikan diri dari penjagaan antek-anteknya Safin dengan melemparkan teh panas ke wajah penjaga tersebut. Setelah menangkap Obusev, Bond pun kembali pergi untuk mencari Madeleine dan Matilda. Dan kebetulan sekali dia menemukan Safin yang saat itu lagi bersama Matilda. Bond kemudian perlahan mencoba mendekati, dan dengan seketika Safin mengancam untuk menyakiti Matilda. Wait! Karena takut gadis kecil itu disakiti, Bond pun kemudian berlutut meminta agar Safin tidak menyakitinya. Tetapi dalam posisi berlututnya, Bond diam-diam mengambil pistol tersembunyinya, kemudian membunuh beberapa penjaga Safin. Tapi sayangnya Safin sempat kabur melalui lubang bersama Matilda. Dan gak lama setelah itu, Matilda berontak lalu menggigit Safin. Hingga akhirnya Safin pun udah gak sabar lagi, mau gua apa ini kan. Kemudian dia membiarkan Matilda begitu saja dan memilih untuk kabur. Sementara itu, si Madeleine yang kabur dari penjaga antek-antek Safin tadi akhirnya menemukan Bond. Kemudian mereka berdua pun pergi mencari Matilda yang sebelumnya ditinggalkan oleh Safin begitu saja. Lalu ketika mereka menemukan Matilda, Bond menyuruh Nomi mengantar Madeleine dan Matilda ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, Bond ingin mengakhiri urusannya yang belum selesai. I have to finish this. For us. I know. Bond kemudian pergi ke ruang kontrol untuk membuka sebuah palka agar angkatan laut bisa meluncurkan rudal dan menghancurkan fasilitas tersebut. Dan sesampainya Bond di ruang kontrol, dia berhasil membuka palka tersebut. Tapi sayangnya ditutup lagi oleh Safin. Dan ketika Bond mencoba untuk membukanya lagi, tiba-tiba diserang oleh Safin. Kemudian menembak Bond dan menginfeksi Bond dengan nanobot yang ditargetkan kepada Madeleine dan Matilda.
Lalu setelah Bond terinfeksi, Bond menyadari bahwa dia tidak bisa lagi bersentuhan dengan Matilda maupun Madeleine. Jika hal itu terjadi, mereka akan terbunuh dengan racun yang ada pada diri Bond. Persis ketika sebelumnya Bond menyentuh Blofeld, Bond kemudian menembak Safin hingga tewas. Lalu pergi ke ruang kontrol untuk membuka Palka lagi. Bond pun kemudian meminta Key untuk menghubungkannya dengan Nomi untuk berbicara sama Madeleine. Would you put Madeline on, please? Yes, of course. How stupid of me. Dan saat itu Bond berbagi momen terakhirnya bersama Madeleine, kemudian menegaskan kembali cintanya terhadap Madeleine. Dan saat itu juga Madeleine mengatakan bahwa Matilda adalah anak dia dan Bond. She does have your eyes. I love you. Lalu akhirnya Bond pun berdiri menantikan kedatangan rudal, yang akhirnya menghancurkan fasilitas tersebut dan juga Bond. Semua orang pun menyadari Bond tidak akan bisa selamat dari serangan rudal-rudal tersebut. Kemudian scene pun berpindah ke MI6, di mana M, Monofini, Key, dan Nomi berkumpul untuk mengenang Bond. Sedangkan Madeleine melanjutkan hidupnya dengan pergi ke Matera dan menceritakan ke Matilda tentang cerita ayahnya, bahwa ia seorang pria yang bernama James Bond. James Bond. Dan film pun berakhir. Mungkin itu saja cerita dari film No Time to Die. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.